Sajah binti Al-Harith, kisah wanita yang menentang Islam. Kisah seorang wanita yang berani menantang Islam di masa awal penyebarannya. Namanya Sajah binti Al-Harith, seorang wanita yang cerdas, berpengaruh, dan memiliki tekad kuat. Sajah berasal dari suku Bani Taghlib, yang terkenal sebagai suku besar di Jazirah Arab. Ayahnya adalah seorang pemimpin yang dihormati, dan dari kecil Sajah telah dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kebijaksanaan serta strategi politik. Ia memiliki kepandaian berbicara dan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Ketika Nabi Muhammad wafat, Arab berada dalam masa penuh gejolak. Banyak suku yang memberontak, termasuk yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu dari Bani Hanifah. Saat itulah Sajah melihat peluang. Dengan kecerdasannya, Sajah mulai mengumpulkan pengikut dari sukunya dan suku-suku lain yang tidak ingin tunduk kepada Islam. Ia mengaku sebagai nabi wanita, mengatakan bahwa dirinya menerima wahyu, dan berjanji akan membawa kejayaan bagi para pengikutnya. Ratusan orang mulai bergabung dengannya. Mereka terpesona oleh cara bicaranya yang meyakinkan. Sajah dan pasukannya mulai bergerak, mendekati wilayah-wilayah yang masih bimbang terhadap Islam. Namun, Sajah menyadari bahwa untuk memperkuat posisinya, ia membutuhkan sekutu yang lebih kuat. Maka, ia mencari Musailamah, nabi palsu dari Bani Hanifah. Di tengah ketidakstabilan politik dan agama setelah wafatnya Nabi Muhammad, Sajah binti Al-Harith melihat celah untuk memperluas pengaruhnya. Suatu malam, di hadapan para pemimpin suku yang berkumpul di sebuah tenda besar yang diterangi obor, Sajah berdiri dengan penuh wibawa. Dengan suara lantang, ia mengklaim telah menerima wahyu dari langit, bahwa dirinya dipilih sebagai nabi wanita yang akan membawa kejayaan bagi bangsa Arab. "Sungguh, langit telah berbicara padaku," ujarnya, suaranya menggema di dalam tenda. "Aku diutus untuk membawa keadilan dan kemenangan bagi kalian yang telah lama terpinggirkan." Para pendengar, yang sebagian masih ragu, mulai terpengaruh oleh karismanya. Sajah memiliki kemampuan berbicara yang luar biasa, mampu menyusun kata-kata yang memukau dan menggugah hati orang-orang. Ia tidak hanya menjanjikan kekuasaan, tetapi juga pembebasan dari pajak yang ditetapkan oleh umat Islam serta janji kekayaan bagi mereka yang bergabung dengannya. Dengan penuh drama, ia melafalkan syair-syair yang diklaim sebagai wahyu. Kata-katanya indah, ritmis, dan penuh makna, hingga banyak yang terhipnotis mendengarnya. Keesokan harinya, Sajah berjalan melalui perkemahan, menyentuh bahu para prajurit dan berbisik pada mereka, membakar semangat mereka dengan janji kejayaan. "Kalian telah melihat ketidakadilan yang terjadi. Sekarang waktunya kita bangkit dan merebut kembali hak kita." Dalam beberapa hari, ratusan orang bersumpah setia padanya. Mereka meyakini bahwa ia benar-benar menerima wahyu dan siap berperang di bawah panjinya. Namun, meskipun banyak yang bergabung dengannya, tidak semua orang percaya. Beberapa pemimpin suku masih meragukannya. Sementara yang lain hanya melihatnya sebagai alat politik untuk melawan kekuasaan Islam. Dengan pasukannya yang semakin besar, Sajah mulai merancang langkah selanjutnya menjalin aliansi dengan Musailamah Al-Kadzab. Ketika Sajah tiba di wilayah Yamamah, tempat kekuasaan Musailamah, keduanya bertemu dalam pertemuan yang penuh intrik. Mereka berdua sama-sama cerdik dan ambisius. Musailamah melihat potensi Sajah, tidak ingin menjadikannya musuh. Sebaliknya, ia memutuskan untuk menikahinya. Pernikahan ini bukan karena cinta, tetapi karena kepentingan politik. Dengan bergabungnya dua pemimpin ini, pasukan mereka semakin besar. Namun, tidak semua pengikut Sajah setuju. Banyak yang merasa dikhianati, karena mereka bergabung dengannya untuk melawan Islam, bukan untuk memperkuat posisi Musailamah. Perpecahan mulai terjadi di dalam pasukan mereka. Kehancuran Sajah dan Musailamah. Saat pasukan Muslim yang dipimpin Khalid bin Walid maju untuk menumpas para nabi palsu, Sajah menyadari bahaya yang mengancamnya. Ia mencoba mempertahankan pengaruhnya, tetapi pasukannya semakin ragu. Ketika Khalid bin Walid berhasil membunuh Musailamah dalam perang Yamamah, pengikutnya tercerai-berai. Sajah tidak memiliki pilihan lain selain melarikan diri. Ia meninggalkan ambisinya sebagai nabi dan akhirnya memilih untuk masuk Islam. Sajah hidup hingga masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, namun namanya tetap dikenang sebagai salah satu wanita paling kontroversial dalam sejarah Islam. Kekuasaan yang dibangun oleh Sajah dan Musailamah perlahan mulai runtuh.
kabar tentang pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid semakin mendekat. Kemenangan demi kemenangan yang diraih kaum muslimin membuat banyak suku yang sebelumnya mendukung Sajah dan Musailamah mulai meragukan kepemimpinan mereka. Di padang Yamamah, Musailamah bersiap menghadapi perang besar. Ia berdiri di hadapan pasukannya yang masih setia, mencoba meyakinkan mereka bahwa kemenangan masih mungkin diraih. Namun, di sudut perkemahan, banyak prajurit mulai ragu. Beberapa bahkan melarikan diri di malam hari, takut akan kedahsyatan pasukan Muslim yang semakin dekat. Ketika fajar menyingsing, pertempuran besar pecah. Khalid bin Walid memimpin pasukannya dengan penuh strategi. Barisan demi barisan pasukan Musailamah mulai runtuh di hadapan kekuatan kaum muslimin. Darah membasahi pasir Yamamah, jeritan perang menggema di udara. Musailamah, yang sebelumnya begitu percaya diri, mulai panik. Ia mundur ke dalam taman berbenteng, berharap bisa bertahan lebih lama. Namun, pasukan Muslim berhasil menerobos pertahanan dan membantai sisa-sisa pengikutnya. Saat itu, seorang prajurit Muslim bernama Wahsy bin Harb, yang dulu membunuh Hamzah dalam perang Uhud, maju ke depan. Dengan tombaknya yang terkenal, ia melemparkan senjata itu ke arah Musailamah, menembus tubuhnya. Musailamah terjatuh ke tanah, darahnya mengalir membasahi pasir. Di kejauhan, Sajah melihat kehancuran pasukan mereka. Ia menyadari bahwa semua ambisinya telah runtuh. Ketakutan menyelimutinya. Ia tahu bahwa bertahan berarti mati, dan melarikan diri adalah satu-satunya pilihan. Tanpa membawa apa-apa selain pakaiannya, Sajah meninggalkan medan perang. Ia melarikan diri ke padang pasir, bersembunyi dari kejaran pasukan Muslim. Setelah kekalahan ini, namanya perlahan menghilang dari sejarah selama beberapa waktu. Hingga akhirnya, ia muncul kembali pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak lagi sebagai seorang pemimpin, tidak lagi sebagai seorang nabi palsu, tetapi sebagai seorang wanita yang memilih untuk masuk Islam dan hidup dalam ketenangan. Pelajaran dari kisah ini. Dari kisah Sajah binti Al-Harithah, kita bisa belajar bahwa ambisi yang didasari kepentingan pribadi dan politik tanpa keimanan sejati tidak akan bertahan lama. Kekuasaan yang dibangun di atas kepalsuan akan hancur dengan sendirinya. Dan begitulah kisah seorang wanita yang pernah menentang Islam, tetapi akhirnya takluk oleh kebenaran.